Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, ada kabar gembira di mana budaya sehat jamu sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia ya, menyusul penyerahan sertifikat inskripsi oleh UNESCO yang sudah dilangsungkan pada Kamis 25 April 2024. Nah, kita akan membahas terkait hal ini dengan tamu Voice of Indonesia yang sudah bergabung via Zoom. Ada Bapak Erwin J. Skripsiadi selaku Direktur Jamupedia yang juga anggota tim riset jamu Goes to UNESCO. Pak Erwin, selamat bergabung. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Pak Erwin. Wah, senang sekali di tengah kesibukan meriset dan meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia. Oke, ini menarik sekali ya Pak Erwin ya, bagaimana jamu sehat ini sudah diakui ya oleh UNESCO. Nah, boleh diceritakan kembali nih, mengapa UNESCO menetapkan budaya sehat jamu ini menjadi warisan budaya tak benda, Pak Erwin? Oke, terima kasih Mas. Pertama-tama terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk mengabarkan berita baik sekali bahwa budaya sehat jamu sudah resmi ditetapkan. Sebenarnya resminya pada tanggal 6 Desember 2023 ditetapkan di Republik Botswana di kota Kasane, sebuah kota kecil di Botswana. Pertama-tama tentu saja jamu benar-benar adalah warisan budaya dan tradisi dari Indonesia, itu yang pertama. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali data artefaktual yang bisa dijadikan sebagai bukti jika tradisi meracik dan mengkonsumsi jamu sebagai minuman sehat itu sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Ya. Kalau kita lihat data paling awal mungkin adalah adanya relief Karma Wibangga di Candi Borobudur, yang di situ bercerita tentang bagaimana orang sedang meracik jamu dan tradisi mengobati dengan menggunakan aneka bahan alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warisan budaya ini tepat sekali dinominasikan di saat ini karena seperti kita tahu warisan budaya sehat jamu itu adalah warisan budaya Indonesia dalam bentuk kesehatan. Nah, di tengah dunia yang sedang terlanda pandemi dan pasca pandemi, nominasi warisan budaya dalam bentuk obat ini adalah sesuatu yang tepat sekali, dan ini bisa membuktikan bagaimana sumbangan bangsa Indonesia terhadap dunia. Dan tentu saja budaya sehat jamu sudah memenuhi 3 domain yang ditetapkan oleh UNESCO. Yang pertama adalah domain kemahiran kerajinan tradisional, kemudian ada domain pengetahuan tentang alam semesta, dan juga adat istiadat. Itu 3 domain utama yang menjadi dasar penetapan budaya sehat jamu sebagai intangible cultural heritage oleh UNESCO. Baik, jadi Pak Erwin, penetapan itu titik beratnya adalah budaya minum tradisi menggunakan jamu, mengolah aneka bahan dan alam juga untuk mengolahnya. Kesehatan. Iya, betul sekali. Ya. Tradisinya, jadi budayanya. Baik, apa bedanya dengan herbal gitu yang sudah beredar juga luas? Ya, itu kan produk ya, bukan produk. Tapi yang diakui sebagai domain dunia itu adalah tradisi pengolahan, bahwa kita sejak dahulu telah memanfaatkan aneka bahan alam ini menjadi obat dan juga untuk menunjang kesehatan. Gitu, Mas. Ya, lebih spesifik ya, artinya tidak seperti herbal-herbal yang lain ya di berbagai negara, tetapi jamu spesifiknya, budayanya atau tradisinya itu Indonesia banget begitu ya. Ya, Oke. Nah, lalu apa arti penetapan ini bagi pemajuan budaya sehat minum jamu sendiri di Indonesia bahkan dunia, Pak Erwin? Oke. Kebijakan strategis terakhir adalah Perpres peraturan presiden ya, bagaimana mengakui jamu sebagai sebuah pengalaman empiris, jadi obat atau sesuatu yang membuat kita sehat dengan yang sudah teruji secara empiris, artinya bertahun-tahun. Artinya penetapan ini seperti memperkuat itu gitu, karena kita benar-benar diakui secara kebudayaan bahwa budaya ini sudah empirik ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau kita lihat relief Candi Borobudur kan sudah di 780 Masehi misalnya, seperti itu. Jadi artinya apa?
jamu sudah melampaui aliran zaman, sudah melalui ratusan zaman, sudah melalui ratusan tahun, bagaimana jamu teruji digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan menurut saya ini akan memperkuat bagaimana jamu diakui secara empirik. Gitu. Baik, kan itu sudah berlangsung berabad-abad ya. Ya, Bukan betul hanya sekali. sekarang, tapi prosesnya itu panjang sekali dan sampai sekarang orang sekarang itu masih meyakini jamu juga memang betul-betul sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Ya. Oke. Kalau saya menyebutnya jamu sebagai karunia Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan, Mas. Ya. Indonesia itu kan mega biodiversity ya, jadi 75% spesies tanaman di dunia itu ada di Indonesia gitu. Jadi ini Betul. memang anugerah dari Tuhan yang memang harus kita manfaatkan. Iya, artinya itu punya arti penting juga ya bagi budaya sehat jamu ini bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia. Setelah ditetapkan oleh UNESCO bahkan ya, Ya. Pak Erwin. Kami menyebutnya ini mungkin saatnya bagi jamu untuk menjamu dunia. Iya, betul ya. Saatnya jamu menjamu dunia Jamu ya. dunia. Oh, iya, betul sekali. Itu epic sekali itu ya. Mungkin bisa jadi tagline ya, Pak Erwin. Ya. Oleh pemerintah Indonesia mungkin bisa ditetapkan sebagai tagline. Saatnya jamu menjamu dunia ya. Baik. Wah, Pak Erwin bisa aja ya. Ya, tapi dari namanya saja skripsi hadi ya. Itu harus memang penuh riset ya, tidak sembarangan. Jadi Iya, Mas, jadi memang betul. riset jamu itu memang luar biasa ya, karena memang kita itu kan negara yang sangat kaya ya. Kita punya banyak sekali kitab-kitab yang mengupas tentang warisan tradisi jamu gitu. Ya. Nggak cuma bukti arkeologis, kita ada kitab Centini, kita ada Primbon Janti Jawi, kita ada Lontar Usada Bali, kita punya Lontar Pabura dan lain-lain yang memang itu sebenarnya warisan nenek moyang kita tentang tradisi jamu itu, Mas. Ya. Dan prosesnya sangat panjang ya. Artinya juga situs-situs yang menjadi bukti kalau jamu ini memang sudah dari dahulu kala itu ada di Indonesia. Tapi memperjuangkannya tentu perlu proses yang tidak mudah. Bagaimana bisa digambarkan, Pak Erwin? Bagaimana perjuangan kita? Ya, pertama tentu saja sebenarnya proses jamu menuju ke UNESCO itu dimulai dari tahun 2013 oleh maestro kami Pak Jaya Suprana yang mengkomando pada waktu itu. Cuman karena terkendala dengan banyak hal, proses itu intensif mulai tahun 2019. Sejak tahun 2019 kami berkeliling karena kan UNESCO menghendaki bahwa pengajuan ini harus melibatkan secara aktif komunitas. Jadi kami benar-benar mendatangi komunitas praktisi jamu. Kami berkeliling ke ratusan bok jamu, kami bertanya, kami mendengarkan mereka, dan apa yang mereka sampaikan itu yang kemudian kita susun menjadi bahan riset dan dossier yang kita ajukan ke UNESCO. Kita mewawancari hampir 400 orang, lebih malah yang mungkin dari 5 provinsi. Kita melibatkan mulai dari bok jamu, karena kita mengakui bahwa mereka juga salah satu maestro, karena mereka tiap hari membuat jamu. Juga maestro-maestro jamu yang kita kenal selama ini seperti almarhum Ibu Muriati Sudibyo, kemudian Prof. Jaya Suprana, semuanya kita libatkan. Baik. Dan itu menyusun dossier itu tidak mudah memang. Ya. Panjang sekali. Nah, ketika tahun lalu di sidang di Botswana itu, apa ada delegasi kita juga yang berjuang di sidang itu? Atau seperti apa? Benar sekali. Saya salah satu yang datang ke sana. Oh gitu ya? Jadi, iya benar sekali. Jadi, untuk datang saja sudah perjuangan, Mas. Oh gitu ya? Pastinya. Karena lokasinya kebetulan tahun lalu itu di Botswana. Kita sendiri tahu dokter juga Afrika itu sebuah tantangan yang luar biasa, baik dari sisi fisik, kemudian transportasi, kami harus menempuh perjalanan hampir 36 jam gitu kan, karena lokasi sidangnya itu di kota Kasane, jadi bukan di ibu kotanya Botswana, tapi di sebuah taman nasional, jadi
di belakang kamar saya itu ya masih ada kuda nilmandi, Waduh, luar buaya biasa ya, ya, ya. berjemur segala macam itu Ya, luar ya, biasa. ya. Jadi kita sidang di tengah-tengah Taman Nasional dan di hari kedua kita ditetapkan, akhirnya jamu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Aha. Dan alhamdulillah lagi kita mendapatkan pujian dari UNESCO karena dianggap bahwa pengajuan kita ini memperlihatkan keterlibatan aktif komunitas sebagai memang pemilik budayanya. Oh, baik. Gitu. Jadi memang di situ kita dipuji, dan tanpa ada keberatan dari negara manapun dan langsung ditetapkan. Oke, jadi tapi sebelumnya ada presentasi dulu sebelum ketok palu itu. Ya, itu kan proses panjang ya dari tahun 2019, dokumen dikirim ke evaluating body memberikan catatan, dan mungkin karena kita mempersiapkannya cukup bagus, catatan dari evaluating body juga tidak banyak ya. Cuma sedikit, mereka cuma minta beberapa listing saja, sudah bisa kita penuhi, kita kembalikan lagi ke evaluating body, lalu hasil itu kemudian dibawa ke sidang dari delegasi-delegasi itu apakah ada keberatan, dan sanggahan ternyata tidak ada, dan evaluating body sendiri menganggap bahwa dossier kita dipersiapkan dengan baik dengan keterlibatan komunitas yang aktif gitu Mas. Jadi semua persyaratan komplit ya. Komplit Komplit. dan langsung diketok palu pada tanggal 6 Desember. Wah, Pak Erwin salah satu saksi sejarah ya yang Ya. penting hadir. Bersama berapa orang delegasi kita, Pak Erwin? Kebetulan ada perwakilan tetap Republik Indonesia di UNESCO, Oh ya. Pak Profesor Rismo Nandar, kemudian juga ada Ibu Irini Dewiwanti, Direktur Pelindungan Kebudayaan Kemendikbud RI, kemudian juga ada teman-teman dari Kedutaan Besar Afrika Selatan di Pretoria yang ikut mendampingi kami, membantu kami di banyak hal. Kemudian dan beberapa anggota delegasi lain, Mas, terutama teman-teman yang sudah terdaftar sebagai accredited NGO di UNESCO. Baik, ini strategis sekali ya untuk bangsa Indonesia, di mana penetapan itu sudah terjadi dan UNESCO percaya tradisi ini akan bisa kita jaga juga untuk masa depan. Nah, ini bagaimana nih untuk kedepannya nih? Menurut Pak Erwin, apakah ada kemungkinan masuknya jamu dalam kurikulum pendidikan misalnya? Ini akan seperti apa peranan komunitas jamu juga dalam merealisasikan keinginan menjaga budaya jamu sehat ini? Oke. Sekali lagi bahwa penetapan jamu sebagai warisan budaya tak benda ini sebenarnya bukan akhir, tapi awal dari sebuah tugas berat sebenarnya, karena kita ada rencana aksi yang harus kita lakukan terkait dengan pola pewarisan dan pelestarian sebenarnya. Kita harus report tiap tahun bagaimana pewarisan kamu segala macam. Dan masuknya jamu sebagai kurikulum di sekolah itu memang salah satu rencana aksi yang akan kita lakukan dan sudah kita tulis di dosiernya UNESCO gitu. Dan tentu saja kita akan berkolaborasi dengan Kemendikbud. Kami sendiri di Jamupedia sudah memulai usaha ini dari skop terkecil, Mas. Jadi kami merintis kerjasama dengan Kabupaten Sukoharjo, karena Kabupaten Sukoharjo kan sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Jamu. Dan memang di sana ada Kampung Jamu Nguter, dan kami mencoba merintis bagaimana jamu itu bisa menjadi muatan lokal untuk sekolah-sekolah di Sukoharjo. Nanti tanggal 13 Mei, kami akan memulai rangkaian Jamu Goes to School. Bagaimana memperkenalkan jamu kepada anak-anak sekolah dasar di Sukoharjo. Itu akan kita mulai dari itu sebagai bagian dari langkah awal kami untuk menyusun kurikulum. Bagaimana sih pengajaran jamu yang pas untuk sekolah dasar gitu. Karena selama ini jamu secara formal diajarkan di tingkat D3. Jadi di Solo itu ada namanya Poltekkes Kesehatan Surakarta, itu ada jurusan jamu. D3 jurusan jamu. Nah, kami ingin mencoba memberikan alternatif bagaimana jamu ini diajarkan di tingkat dasar gitu, Mas. Karena memang dasar, ini sudah menjadi budaya dan kami akan memulai dari Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu. Sebagai pilot project ya? Ya, sebagai pilot project. Nah, tentu pemerintah tidak bisa sendirian ya, Pak Erwin ya. Ya. Lalu apa kontribusi yang bisa dilakukan ya oleh seluruh pihak lah ya
terhadap pemajuan dan pelestarian budaya sehat minum jamu ini? Mungkin lebih ke spesifik ke umum ya Mas ya, ke publik ya Mas ya. Jadi ya yang pertama dan utama tentu saja ayo terus minum jamu gitu. Jangan lupakan jamu gitu. Dulu kan BPJS pernah direktur BPJS ya kalau nggak salah itu mengatakan bahwa wah ayo dong tidak hanya kuratif tapi juga promotif. Nah menurut saya jamu ini adalah salah satu usaha kesehatan di bidang promotif gitu. Promotif Jadi, dan preventifnya ya? Ya promotif dan preventif. Jadi minum jamu jangan cuma ketika sakit, tapi minum jamu itu tiap hari gitu. Ini kalau kita lihat mbok jamu itu Mas. Oh ya, jamu-jamu gendong itu ya? Mbok jamu itu kan selalu lewat melalui rute yang sama. Ya. Dia lewat di rute yang sama, dia menjual jamu yang sama. Artinya apa? Artinya adalah yuk minum jamunya tiap hari secara rajin. Bisa rutin. Ya, rutin. Karena mbok jamu itu kan lewatnya tidak hari ini lewat sini lewat enggak, tapi dia selalu lewat rute yang sama. Bawa 8 jenis ya 8 jenis jamu gitu. Itu tandanya bahwa minum jamu harus secara rutin gitu. Baik. Kalau Pak Jokowi pernah nyontoin kan beliau bikin jamu ya. Selama ini orang anggapnya berarti aku harus minum jamu seperti Pak Jokowi. Yang lupa disampaikan adalah Pak Jokowi minum jamu itu tiap hari. Beliau minum jamu tiap hari secara teratur. Ya itu sebenarnya kunci bagaimana Pak Jokowi begitu sangat vitalitasnya luar biasa. Gitu. Ya, kalau itu dilakukan juga oleh seluruh rakyat Indonesia, artinya pelestarian itu bukan hal yang sulit lagi ya, ketika jamu sudah menjadi budaya dan minuman sehari-hari. Seperti halnya juga teh kopi ya, kan begitu ya? Ya, betul. Baik, terakhir Pak Erwin, mungkin punya harapan ya sebagai saksi sejarah, sebagai salah satu tim riset juga. Nah, kedepannya tentu ini mudah-mudahan bisa berhasil lah upaya-upaya kita ya, rencana-rencana aksi kita. Apa yang bisa disampaikan untuk penutup? Untuk penutup mungkin begini, Indonesia itu mega biodiversity. Kita itu dikaruniai oleh Tuhan anugerah yang sangat luar biasa berupa kekayaan hayati yang sangat luar biasa. 2/3 spesies hayati dunia itu ada di Indonesia. Maka kalau boleh saya bilang bahwa jamu ini adalah upaya kita memenuhi takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Obat jamu dalam jamu sebagai sebuah kebudayaan itu harus terus kita lestarikan karena siapa tahu mungkin di masa depan ini jamu bisa menjadi obat untuk penyakit yang mungkin saat ini belum ditemukan. Galilah terus bagaimana warisan budaya telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita meninggalkan banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali warisan dan resep-resep itu yang menurut saya itu harus terus dipelajari, dikembangkan, dan juga kalau perlu kemudian ditranslate lalu menjadi bahan untuk penemuan obat-obat selanjutnya. Itu Mas. Baik, luar biasa Pak Erwin, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Nanti di lain waktu bisa kita ngobrol lagi ya tentang jamu dan yang lain-lainnya. Mohon maaf kalau agak buru-buru. Baik, terima kasih luar biasa. Ya semoga jamu tetap menjadi budaya Indonesia dan juga dunia ya Mas ya. Jadi buat pendengar Voice of Indonesia yang ada di Nusantara, ayo terus minum jamu. Dan buat pendengar Voice of Indonesia yang ada di luar negeri, ayo minum jamu juga ya. Oke, bagi pengusahanya impor jamu dari Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi pendengar. Dan juga Pak Erwin J. Skripsiadi, Direktur Jamupedia dan juga anggota tim riset Jamu Goes to UNESCO yang sudah bersama Voice of Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih waktunya. Voice of Indonesia.